Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ai. Apa kabar Pak Bas pagi ini? Alhamdulillah sehat. Bu Ai, gimana kabarnya? Oke, alhamdulillah sehat juga nih Pak. Baik Pak, saya dengar Bapak akan melakukan proses coaching dengan Bu Siti pagi ini. Iya Bu, betul sekali Bu. Oke, luar biasa sekali ya Pak ya. Apakah Bapak udah siap untuk melakukan proses coaching nanti? Insya Allah sudah siap Bu. Oke, baiklah. Sebelum Bapak melakukan proses coaching nih Pak dengan Bu Siti, kita melakukan kegiatan praobservasi dulu Pak ya, sebentar. Jadi saya minta waktu Pak Bas. Adapun tugas saya di sini adalah memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan bersama Ibu Siti nantinya. Nah, izinkan saya Pak untuk menjelaskan beberapa hal dan juga mengajukan beberapa pertanyaan. Pak ya, boleh ya Pak? Oke Bu, boleh Bu, boleh. Oke, baik. Yang pertama Pak, saya akan menjelaskan dulu tentang rubrik penilaian. Di sini rubrik penilaiannya nanti pada saat proses coaching saya akan mengamati bagaimana proses coaching Pak Bas dengan Ibu Siti itu apakah sudah sesuai dengan alur tirta. Sebagaimana yang kita tahu bahwa alur tirta itu terdiri dari menetapkan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, menetapkan rencana aksi, dan juga membuat komitmen. Kemudian Pak, nanti saya juga akan mengamati bagaimana proses coaching yang Bapak lakukan dengan Ibu Siti, apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching. Seperti yang kita tahu bersama bahwa prinsip coaching ada kemitraan ya Pak ya, kemudian proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi. Selanjutnya nanti saya akan mengamati apakah proses coaching ini sudah sesuai dengan kompetensi inti coaching, di mana yang kita tahu juga bahwa kompetensi inti ini terdiri dari yang pertama present, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Adapun pertanyaan berbobot bisa diajukan apabila Bapak sudah melakukan teknik rasa. Seperti itu ya Pak ya. Baik Pak, untuk pertanyaan pertama nih Pak, saya ingin bertanya kira-kira nanti kompetensi inti coaching apa yang akan Bapak kembangkan bersama Ibu Siti nantinya pada proses coaching? Ya, baik Bu, mungkin sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah meluangkan waktu untuk bisa melaksanakan observasi untuk coaching saya pada hari ini dengan Ibu Siti. Sesuai dengan pertanyaan Ibu, mungkin barangkali kompetensi yang mau saya tingkatkan pada saat coaching ini Bu, yakninya kehadiran penuh. Kemudian yang keduanya mendengarkan aktif, yang terakhirnya mungkin akan memberikan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mungkin itu Bu, 3 kompetensi yang akan saya kembangkan. Oke, luar biasa sekali ya Pak. Jadi di sini Bapak ingin mengembangkan ketiga kompetensi inti dari kompetensi inti coaching itu sendiri. Nah, baik Pak, selanjutnya nih Pak, menurut Bapak di antara ketiga kompetensi yang ingin Bapak kembangkan, Bapak ingin saya amati lebih spesifiknya di bagian kompetensi yang mana Pak kira-kira? Saya nantinya mungkin maunya nanti saya Ibu bisa lebih menspesifikkan di bagian mengajukan pertanyaan yang berbobot atau mendengarkan aktif Bu. Itu mungkin barangkali Bu. Oke, luar biasa ya Pak. Jadi Bapak ingin diamati lebih di bagian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan dengan aktif. Baiklah Pak, pertanyaan terakhir nih Pak. Kira-kira menurut Bapak indikator ketercapaian apa nantinya yang Bapak harapkan pada proses coaching dengan Ibu Siti nanti? Ya, baik Bu. Menurut saya indikator ketercapaian adalah ketika saya menerapkan kompetensi inti pada proses coaching nanti, kemudian saya bisa mendengarkan aktif. Kemudian dan tidak akan memotong pembicaraan coachee saya, mendengarkan teknik rasa atau memberikan pertanyaan yang berbobot kepada si coachee saya Bu. Dan artinya coachee bisa nanti memunculkan ide kreatifnya sehingga bisa menyelesaikan apa masalah yang dihadapinya. Itu mungkin barangkali Bu. Biasa sekali ya Pak. Jadi nanti Bapak pada saat proses coaching dengan Ibu Siti akan mengembangkan hal-hal yang sudah Bapak jelaskan tadi. Baiklah Pak, saya doakan mudah-mudahan proses coaching Bapak dengan Bu Siti berjalan dengan lancar. Seperti itu ya Pak ya.
Baik Pak, Iya, Bu. kalau tidak ada lagi yang ingin Bapak tanyakan, kita langsung akhiri saja proses pra-observasinya. Kemudian Bapak nanti akan lanjut observasi, maksud saya akan lanjut proses coaching bersama Ibu Siti. Terima kasih Pak atas waktunya. Oke Pak Bas, sebelumnya saya juga izin nanti pada saat proses coaching Bapak bersama Ibu Siti nantinya akan saya rekam ya Pak ya. Jadi mohon izin terlebih dahulu. Seperti itu Pak. Iya, Bu. Boleh, Bu. Oke, terima kasih Pak. Ya, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Assalamualaikum, Bu Siti. Waalaikumsalam Pak Basri. Bagaimana kabarnya pada pagi ini, Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Pak apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Oh ya, Bu, berdasarkan WA yang masuk ke saya tempo hari, katanya Ibu Siti ada yang mau diomongin dengan saya. Kira-kira tentang apa, Bu? Iya betul Pak. Ada yang ingin saya diskusikan dengan Pak Basri hari ini terkait apa yang sedang saya rasakan, kekhawatiran yang sedang saya rasakan Pak pada beberapa hari ini. Oh ya, baik. Berarti Ibu akan membicarakan tentang kekhawatiran Ibu. Ada yang Ibu khawatirkan, Bu ya. Baik, Bu. Kita Iya tidak betul. punya waktu panjang nih, Bu. Kira-kira dari pembicaraan kita nanti apa yang ingin Ibu dapatkan, Bu? Yang ingin saya dapatkan nanti harapannya setelah coaching ini saya bisa menemukan solusi Pak dari permasalahan yang sedang saya rasakan dalam beberapa waktu ini. Mungkin itu sih Pak harapannya. Baik, jadi harapan Ibu nanti Ibu akan bisa menemukan solusi dari apa yang menjadi masalah Ibu hari ini, Bu ya. Ya betul Nah, Pak. ya Ibu, kira-kira Ibu tadi sudah menyampaikan bahwa Ibu hari ini mempunyai suatu masalah atau masih bingung atau macam mananya. Kira-kira bisa diceritakan lebih rinci, Bu? Kira-kira seperti apa, Bu? Oke, baik Pak. Awalnya terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya pada hari ini. Nah, ceritanya seperti ini Pak. Dalam beberapa minggu ini, kebetulan saya mengajar di kelas 12 IPS itu akuntansi di jam pembelajaran terakhir. Nah, ternyata Pak, di jam terakhir pembelajaran itu, kan kalau di jam 7.08 itu di jam 2 sampai jam 3.20. Nah, ternyata semangat anak untuk belajar di jam terakhir itu sangat-sangat jauh berkurang gitu, Pak, ketimbang ketika belajar akuntansi di pagi hari. Nah, anak lebih cenderung cuek gitu, Pak, di dalam pembelajaran akuntansi tersebut. Ya, Ibu, berarti Ibu kekhawatiran Ibu pada hari ini adalah menurunnya minat belajar anak dikarenakan kata Ibu tadi pembelajarannya pada siang hari, ya Bu ya. Nah, jadi Bu, kalau boleh saya tahu nih, kira-kira yang kurang menarik atau kurang minat menurut Ibu siswa itu seperti apa sehingga Ibu bisa mengatakan kurang minat, Bu? Oke, baik Pak. Kalau kurang minatnya itu, ketika sudah mulai masuk tank bel berbunyi, nah ternyata anak tuh sudah mengeluarkan keluh kesahnya. Bu, nggak enak Bu belajar akuntansi di jam terakhir. Bu, nggak enak hitung-hitungannya, kami capek Bu, kami penat. Nah, ketika kalau di jam pembelajaran, kebetulan Pak di kelas 12 itu kan saya masuk 4 jam. Jadi di hari Senin itu di jam terakhir, di hari Rabu itu di jam kedua. Jadi ada perbandingan gitu oleh saya ketika anak belajar di jam pertama itu masih ada antusiasme ataupun motivasi anak untuk belajar akuntansi. Nah, sedangkan di jam terakhir itu ternyata semangat anak itu sangat jauh berkurang, berbeda sekali gitu Pak rentannya dengan pagi dengan siang tadi. Oh ya, baik Bu. Berarti kurang minatnya di sana karena faktor jam nih Bu ya. Karena siang berbeda sekali dengan pagi. Paginya anak masih mood, ternyata siang hari siswa Ibu sudah mulai kurang mood atau kurang minat. Baik Bu, kalau boleh kita skalakan di Ibu dari angka 1 sampai angka 10, kurang minatnya anak Ibu ini sekarang kira-kira berada pada angka berapa nih Bu? Oke, baik Pak. Kalau untuk saat ini, kalau dari apa yang sedang saya pantau itu, minat anak itu sangat turun, mungkin sekarang berada di skala 5 gitu Pak. Jadi lumayan agak turun gitu minat belajar anak atau motivasinya belajar di jam terakhir tadi. Skalanya skala 5 lah Pak. Ya, baik. Berarti menurut Ibu tadi Ibu mengatakan pada skala 5 karena sangat menurun Bu ya.
eh, kira-kira nih, Ibu ingin mencapai pada angka berapa skalanya, Bu, pada Skala yang ingin saya capai tadi kalau siangnya 5, saya mau kalau di siang itu tetap berada di posisi 8 gitu Pak. Jadi semangat anak di jam pagi dan jam terakhir itu tetap sama gitu. Jadi tidak ada perbedaan antara jam pagi dengan jam terakhir. Mungkin di skala 8 itulah yang saya inginkan nantinya Pak. Wah, bagus sekali Bu ya. Jadi memang harapan Ibu pada angka 8. Tentunya untuk mencapai angka 8 itu butuh proses Bu ya. Tak bisa begitu Iya saja betul Pak. berubahnya. Kemudian mungkin Ibu akan, kata Ibu tadi kan ingin mencapai angka 8 ini. Nah, dari skala yang ingin Ibu capai itu kira-kira kekuatan apa yang mungkin Ibu miliki untuk melakukan perubahan proses belajar itu, Bu? Kalau untuk langkah apa nanti yang akan saya lakukan? Mungkin yang pertama itu adalah untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif gitu di kelas, Pak. Tujuannya nanti meskipun di jam terakhir anak-anak masih memiliki motivasi yang kuat sama halnya seperti di jam pertama. Jadi mungkin di sini mungkin saya lebih mengembangkan nanti metode apa yang saya gunakan, terus strategi apa nanti yang akan saya kembangkan agar motivasi anak ini tetap tumbuh gitu nantinya Pak. Meskipun di jam terakhir. Mungkin seperti itu Pak. Ya, baik. Berarti Ibu nanti akan mengembangkan potensi anak ini sesuai dengan minatnya begitu, Bu ya. Nah, Ya betul oh ya Pak. Bu, berarti bagus sekali langkah-langkah yang akan Ibu tempuh itu. Nah, kira-kira Bu, dari langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan itu, langkah apa lagi kira Bu? Atau ada rencana lain yang bisa Ibu kembangkan atau laksanakan? Kalau langkah yang ingin saya laksanakan, mungkin nanti saya akan menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi, Pak. Nah, di mana nanti saya akan melihat kebutuhan belajar anak. Nah, sama kita ketahui bahwa di pembelajaran diferensiasi itu ternyata kita bisa mengidentifikasi nanti anak berdasarkan kebutuhan belajarnya, terus minat belajarnya, gaya belajarnya. Nah, itu mungkin Pak nanti dengan pembelajaran diferensiasi akan saya kembangkan lagi bagaimana tetap motivasi anak itu tetap bangkit dan semangat di jam terakhir gitu. Ya, baik. Berarti Ibu akan meningkatkan pembelajaran dengan gaya belajar siswa dengan berdiferensiasi. Kemudian nanti Ibu ketika mengembangkan itu kira-kira penugasan siswanya seperti apa sih, Bu? Kalau untuk penugasan siswa, kebetulan Pak ini kan pelajaran akuntansi. Mungkin nanti anak-anak akan saya bawa untuk terjun langsung dalam proses penugasan. Jadi anak langsung terlibat secara aktif dalam melihat nih situasi pencatatan akuntansi yang baik dan benar itu seperti apa. Jadi mungkin nanti saya akan berkolaborasi dengan bendahara BOS yang ada di sekolah. Terus yang kedua mungkin nanti anak akan lebih banyak cenderung ke lapangan untuk melihat situasi kondisi laporan keuangan. Mungkin nanti bisa dari desa atau dari kecamatan juga, ataupun laporan keuangan warung-warung yang ada di lingkungan sekolah. Mungkin seperti itu, Pak. Wah, luar biasa, Bu ya. Berarti Ibu ini memang betul-betul turun ke lapangan. Harus nanti Ibu bawa siswanya ke bendahara BOS, bendahara desa, kecamatan, bahkan ke warung-warung, pencatatan warung-warung itu bagaimana gitu, Bu ya. Ini sangat Ya, menarik sekali, betul. Bu. Sebetulnya ini juga sebagai masukan dan motivasi juga bagi saya nih, Bu. Rencana baik Ibu Bu, ini. Nah, ini kan sangat bagus rencana Ibu ini. Rencana kira-kira kapan ini, Bu, akan dilaksanakan nih, Bu? Rencana baik Ibu. Rencananya untuk kapan mau saya realisasikan, insya Allah dalam minggu ini. Betul berjalan gitu, tidak ada hambatannya. Komitmen yang akan saya lakukan yang pertama itu mungkin saya nanti akan berkolaborasi Pak dengan rekan sejawat saya agar nanti apa yang sudah saya rencanakan ini bisa terwujud, bisa terlaksana dengan baik, mungkin seperti itu Pak. Ya, baik. Berarti Ibu akan berkolaborasi dengan kawan-kawan. Nah, selain dari kawan-kawan itu, ada tidak yang bisa mendukung program Ibu ini, Bu, kira-kira? Mungkin yang bisa mendukung saya selain guru, mungkin nanti ada
staf tata usaha juga mungkin ya Pak yang bisa membantu saya mungkin dalam nanti membuat susunan apa langkah-langkah yang akan saya lakukan. Terus yang kedua itu mungkin nanti saya akan berkolaborasi juga dengan kepala sekolah, terutama dalam memberikan masukan kepada saya bagaimana nanti saya tetap menumbuhkan rasa motivasi dan semangat belajar anak di jam terakhir. Mungkin dua itu sih Pak, selain rekan guru tadi, juga kepala sekolah, muridnya juga mungkin ya Pak. Jadi nanti semuanya saling berkolaborasi gitu untuk menciptakan nanti pembelajaran yang seharusnya kita tetap memperhatikan kebutuhan belajar anak untuk menumbuhkan motivasi. Wah, luar biasa sekali Bu. Ternyata rencana-rencana Ibu itu sudah sangat mantap. Tetapi hari ini Ibu tinggal pelaksanaan aja berarti Ibu tadi akan berkolaborasi dengan tata usaha, dengan pola sekolah, dan juga akan minta bantuan juga dengan siswa, begitu Bu ya. Nah, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Ibu ini berjalan dengan baik Bu. Nah, kita sudah kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari awal tadi sampai akhir ini Bu? Terima kasih Pak Basri. Kesimpulan yang saya dapatkan dari coaching hari ini adalah ternyata kita menjadi seorang guru itu harus kitanya yang kreatif dalam menciptakan inovasi pembelajaran. Nah, yang kendala yang saya rasakan karena semangat anak masih kurang nih. Nah, ternyata dengan coaching hari ini ternyata saya bisa menemukan solusi dengan menciptakan pembelajaran berdiferensiasi tadinya yang agar anak kita sebagai guru harus bisa melihat nih kebutuhan belajar anak dan gaya belajar anak. Dan nanti anak juga akan saya bawa terjun langsung ke lapangan untuk melihat situasi kondisi pencatatan akuntansi. Dan yang terakhir tadi adalah saya saling berkolaborasi antara rekan guru, kepala sekolah dengan juga siswa saya nanti. Mungkin itu Pak yang bisa saya ambil kesimpulan dari sesi coaching kita pada hari ini. Wah, luar biasa sekali Bu. Masya Allah, ternyata Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan Ibu hari ini. Memang betul Ibu sampaikan tadi bahwa kita harus mulai dari kitanya yang lebih kreatif untuk menciptakan pembelajaran yang menarik bagi siswa Bu ya. Nah, setelah kita melaksanakan coaching ini Bu, bagaimana nih perasaannya Bu? Perasaannya setelah coaching hari ini, alhamdulillah lebih lega gitu Pak, lebih khawatir yang tadi itu sudah hilang gitu. Jadi saya sudah bisa nanti untuk mempraktekkan apa yang sudah menjadi solusi dari permasalahan saya. Istilahnya saya lebih plong, lebih lega dengan coaching yang kita lakukan pada hari ini. Terima kasih Pak Basri sebelumnya. Ya, baik Bu, sama-sama. Alhamdulillah Bu ya. Berarti sudah plong, sudah ada solusi. Baik Bu, karena waktu yang harus memisahkan kita, mungkin barangkali itu pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan pada coaching berikutnya bisa kita laksanakan lebih maksimal lagi. Dan saya tak sabar nih ingin mendengarkan cerita baiknya pada minggu depan. Mudah-mudahan kita ada pertemuan secara luring Bu ya. Jadi bertatap muka langsung, bisa berbagi cerita. Terima kasih Bu, mungkin itu saja dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ai. Alhamdulillah ya Pak, sudah selesai proses coaching Bapak dengan Ibu Siti tadi. Saya perhatikan dari awal sampai akhir luar biasa sekali antara Bapak sebagai coach dan Ibu Siti itu antusias sekali mengikutinya. Baik Pak, kembali saya meminta waktu Bapak untuk kegiatan pasca observasi ini Pak sebentar. Nah, dalam hal ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Boleh ya Pak ya? Boleh Bu, ya silakan Bu. Baiklah. Nah, pertanyaan pertama nih Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan proses coaching bersama Ibu Siti tadi Pak? Wah, alhamdulillah Bu, nampaknya sudah begitu lega nih, lepas dari beban rasanya karena pada awalnya tadi saya mengira bahwa coaching supervisi yang akan Ibu laksanakan ini saya ada permasalahan. Ternyata setelah dilaksanakan tidak seperti apa yang saya pikirkan Bu. Oke, alhamdulillah ya Pak, intinya sudah lega. Baik Pak, selanjutnya nih Pak, menurut Bapak jika kita rujuk kembali kepada indikator ketercapaian proses pengembangan kompetensi coaching ini yang sudah Bapak jelaskan pada awal kita berbincang di bagian pra-observasi tadi Pak, kira-kira menurut Bapak apa yang sudah tercapai dalam proses coaching tadi Pak?
Ya, baik Bu. Menurut saya mungkin barangkali yang sudah tercapai di sana yaitu yang pertama alur tirta, Bu. Saya sudah berjalan dengan baik menurut saya. Mungkin di sana saya sudah merasakan ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi dan ada rasa tanggung jawabnya. Kemudian saya juga sudah mendengarkan secara aktif sehingga bisa saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching saya, Bu. Oke, luar biasa sekali ya Pak ya. Jadi menurut Bapak sudah tercapai indikator yang Bapak jelaskan di awal tadi. Nah Pak, selanjutnya saya minta izin kembali untuk memaparkan hasil pengamatan saya terkait dengan coaching yang sudah Bapak lakukan bersama Ibu Siti tadi ya Pak ya. Baiklah, kalau kita rujuk berdasarkan rubrik penilaian di mana proses coaching itu sesuai dengan alur tirta, menurut pengamatan saya tadi sudah sesuai, sudah sangat runtut sekali percakapan yang Bapak lakukan dengan Ibu Siti. Di sana sudah bisa Bapak menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian Bapak juga memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga bisa mengidentifikasi kata kunci, kemudian memaksimalkan potensi dari coaching itu sendiri untuk menemukan solusi. Secara umum sudah sangat baik, alur tirtanya juga sangat berjalan dengan baik juga. Nah, untuk prinsip coachingnya juga bisa saya perhatikan tadi di mana ada kemitraan yang terjalin antara Pak Bas dengan Ibu Siti, kemudian suasananya yang kreatif juga ada di sana. Intinya terlihat dari bagaimana Pak Bas memberikan pertanyaan sehingga Ibu Siti memunculkan ide dia sendiri untuk menyelesaikan permasalahan terkait pembelajaran tadi. Seperti itu ya Pak. Nah, kira-kira nih Pak, seandainya Bapak ingin melakukan proses coaching di kemudian hari, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Ya baik Bu, mungkin menurut saya ini yang akan saya lebih kembangkan atau tingkatkan itu adalah Bu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Yang dua itu mungkin yang lebih saya fokuskan untuk saya tingkatkan nanti. Oke, jadi Bapak di kemudian hari ingin mengembangkan di bagian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik nantinya ya Pak ya. Kira-kira ada pertanyaan lain Pak yang ingin Bapak sampaikan? Mungkin barangkali itu aja Bu, tidak ada lagi yang mau saya ingin tanyakan. Oke, baik Pak. Jika tidak ada pertanyaan, maka berakhir pula ya Pak sesi pasca observasi kita kali ini. Terima kasih banyak sekali atas waktu yang sudah Bapak luangkan untuk interaksi ini. Apabila ada kata yang salah, saya ucapkan mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ai.